Tanpa terasa sudah 1 tahun saudara kita Bapak Sulaiman meninggalkan kita dan keluarganya, di mana beliau didahului dengan sakit. Mudah-mudahan sakitnya itu sebagai penebus dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka menurut Abu Umamah Al-Bahili, dari hadis Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Allah akan memberikan orang itu sakit, maka Allah itu mengutus 4 malaikat, ya. Jadi seandainya Allah akan memberikan seseorang itu sakit, maka Allah akan mengutus 4 malaikat ini. Malaikat pertama, Allah akan mengutusnya untuk mengambil kekuatannya, ya. Yang tadinya gagah, yang tadinya berjalannya gagah, maka diambillah oleh malaikat ini menjadi lemah, ya. Ini yang tadinya berjalannya gagah, yang tadinya sehat, maka diambillah kekuatan orang tersebut. Lalu malaikat yang kedua mengambil kelezatan dari lidahnya. Jadi orang yang sakit itu apabila dia mau makan tentu rasanya tidak enak. Pasti rasanya tidak enak, tidak lemak kalau dia sakit. Itu malaikat yang kedua. Lalu malaikat yang ketiga mengambil dari wajahnya, cahaya wajahnya diambil, ya. Jadi kalau kita melihat orang yang sakit tentu wajahnya pucat, betul tak? Ya. Tidak lemak nengok orang sakit, ya. Itu. Lalu malaikat yang keempat mengambil dosa-dosa orang yang sakit tersebut. Nah, kalau seandainya Allah menentukan ajalnya, maka matilah ia, betul. Tetapi kalau Allah akan menyembuhkannya, maka dikembalikan lagi kekuatan-kekuatan orang tersebut. Yang mengambil kekuatan tubuhnya dikembalikan, yang mengambil kelezatan dikembalikan, yang mengambil itu dikembalikan, terkecuali dosa-dosanya tidak dikembalikan lagi, ya. Kalau Allah hendak menyembuhkan seseorang tersebut, maka dosa-dosa ini tidak dikembalikan. Maka malaikat yang mengambil dosa-dosa orang tersebut memberanikan diri bertanya, sedangkan yang lain dikembalikan, sedangkan dosa-dosanya tidak dikembalikan. Bertanyalah malaikat ini, wahai Allah, kenapa saya tidak diperintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya? Kata Allah, demi kemuliaanku jangan dikembalikan dosa-dosa tersebut, hendaklah engkau buang di dalam lautan, ya. Maka dosa-dosa orang yang sakit tersebut bersih, dibuang di dalam lautan, maka jadilah dia binatang buas. Jadilah dia buaya, jadilah dia binatang-binatang buas di dalam lautan. Itu dari dosa-dosa orang yang sakit tersebut. Ini berada di dalam keterangan kitab Usburiyah, ya. Ya, dari hadis Nabi dari Abu Umamah Al-Bahili. Maka kita bersyukur masih diberikan oleh Allah kesehatan, ya. Maka orang yang sakit itu, Pak, orang yang sakit, Bu, sebetulnya kita yang menengok itu seharusnya minta doa kepada orang yang sakit itulah sebetulnya, ya. Kita mendoakan orang yang sakit, maka seharusnya kita minta doa, didoakan dari orang yang sakit tadi, minta doakan. Karena apa? Orang yang sedang sakit, dia doanya seperti doa malaikat. Itu. Kesempatan kita sebetulnya
Orang yang sakit itu minta kita doakan, minta kita didoakan karena doanya mustajabah. Ini itu seharusnya. Cuman kita lupa, kadang-kadang lupa kalau kita sambang ke orang sakit atau menengok orang sakit, kita lupa untuk minta didoakan kitanya. Ya, kita hanya mendoakan dia, yaitu. Maka ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya, maka sembuhlah. Tetapi apabila Allah akan mematikannya, maka matilah ia. Menjadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semuanya pasti mati, ya. Ini makanya Luqmanul Hakim di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan, berpesan kepada anak-anaknya, ya bunayya innan nasa, wahai anak-anakku, ya bunayya innan nasa, sesungguhnya manusia itu salah satu aslasin, terbagi menjadi 3 bagian, kata Luqmanul Hakim. Yang pertama, sepertiga sulusu lillah. Yang kedua, sulusu li nafsihi. Dan yang ketiga, sulusu lidudin. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga untuk ulat, untuk cacing. Ini pesan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, ya, bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian.